apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga BBM naik, supir angkutan kota di Kabupaten Deli Serdang mogok beroperasi. Efek domino kenaikan harga BBM mulai berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok di Kabupaten Deli Serdang. Peredaran sabu-sabu berbentuk pil senilai 8,5 miliar rupiah. Ratusan warga mendatangi terminal distribusi bahan bakar minyak milik Pertamina di Kota Medan Senin malam. Selain meminta Pertamina untuk menghentikan operasional pendistribusian BBM, warga juga menuntut janji Pertamina untuk pembebasan lahan di dekat terminal. Tak tahan dengan aroma BBM yang menyengat, khususnya Pertalite, ratusan warga mendatangi terminal distribusi BBM Pertamina di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Senin malam. Warga yang didominasi kaum ibu ini meminta Pertamina untuk menghentikan operasional karena aroma BBM dinilai mengganggu kesehatan warga hingga mengakibatkan sejumlah warga sesak nafas. Akibatnya kami ya, anak-anak kami itu nggak enak badan dan sakit. Karena apa bau bensinnya itu? Harapan bagaimana, Bu? Bensin, Pertalite. Harapan, Bu? Ya harapan kami kalau bisa dia ngambil lahan kami, diambil. Karena janji Pertamina 25 meter dari dinding Pertamina mau dibebaskan. Unjuk rasa warga ini sempat membuat arus lalu lintas di depan terminal BBM Pertamina macet dan membuat sejumlah truk tangki Pertamina tak bisa masuk dan keluar. Warga akhirnya membubarkan diri usai mendapat kabar dalam waktu dekat pihak Pertamina akan mengadakan pertemuan kembali dengan warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berdampak terhadap seluruh sopir angkutan kota, khususnya di kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Para sopir mengeluh dan memilih mogok beroperasi karena hingga kini pemerintah daerah juga belum menaikkan tarif angkutan kota. Para sopir angkutan kota angkot di pangkalannya di Jalan Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang terlihat memilih mogok beroperasi dan memarkirkan kendaraannya di pangkalan. Kondisi ini diakibatkan pasca kenaikan harga BBM Sabtu lalu, ditambah pemerintah daerah juga belum menaikkan tarif harga angkutan kota sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membeli BBM tak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima jika beroperasi. Dampaknya mengurangi selama ini ya penghasilan ke rumah. Selama ini minyak pun payah, Pak. Minyak pun payah untuk dicari di pom bensin. SPBU pun kadang-kadang kami nggak dapat. Ya, Ongkos juga lah. tolong Bapak pemerintah bantulah kami untuk menaikkan tarif ongkos kami. Karena dari Pertalite ini bahan bakar kami belum pernah kami untuk menambahkan ongkos yang begitu signifikan naiknya. Suasana sepi pun juga terlihat di kawasan perbatasan Kota Medan dan Tanjung Morawa. Di lokasi ini hanya ada beberapa angkot saja yang melintas. Namun di tengah mogok beroperasinya para sopir angkot, salah satu sopir angkot jurusan Tanjung Morawa Amplas, Mawan, memilih beroperasi karena baginya tak ada pilihan lain. Ini banyak kali turun kami, Bang. Sedangkan ongkosnya belum naik, minyak BBM udah naik. Jadi banyak juga turun kami sebenarnya. Dari supir-supir lah kami. Kalau untuk setoran, Bang, apakah mencukupi? Ya kadang dapat, Bang, kadang nggak juga, Bang. Kadang kami nombok. Ini kan kenaikan BBM kan naik, harga Iya. BBM naik. Apakah tarif ongkos naik, Bang? Kadang nggak juga, Bang. Jadi apa yang dirasakan sekarang nih, Bang? Ya, kita jalannya aja lah. Apa yang dibilang kita jalan tetap. Tapi kita cari duit, kan gitu. Itu aja deh, Bang. Para sopir angkot berharap pemerintah daerah segera menaikkan harga tarif angkutan umum, karena jika tidak ada penyesuaian tarif akan berdampak terhadap penghasilan para sopir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi juga sangat dirasakan para pengemudi dan pengusaha otobus baik rute antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi. Rencananya sejumlah perusahaan otobus di Kota Medan akan menaikkan tarif penumpang yang akan diberlakukan dalam sepekan ini.
Aktivitas penumpang bus masih berjalan relatif normal di pul bus antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Manajemen pengelola bus mengaku belum memberlakukan kenaikan dan penyesuaian tarif menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun rencananya pekan depan tarif akan naik antara 10 hingga 20%. Langkah menaikkan tiket penumpang terpaksa ditempuh dalam sepekan ini demi mencegah terjadinya kerugian akibat kenaikan harga BBM diikuti kenaikan harga suku cadang. Pada saat ini saya lagi menyusun kemungkinan 2 hari ke depan akan ada perubahan tarif dasar yang baru. Pemerintah pun belum mengeluarkan batas atas, Pak. Kalau pemerintah sampai saat ini memang kita kembali kepada pihak Organda yang mana yang melindungi kami sebagai operator dan juga mereka sudah ada keputusan itu ada di sekitar 18-20%. Pemerintah kan berjanji juga akan membantu subsidinya juga, Pak. Sudah ada gambaran ke sana, Pak? Sampai saat ini belum ada. Yang kami perhatikan apa yang akan diberikan oleh pemerintah, keputusan apa yang akan diambil untuk kebutuhan transportasi ini, saya belum ada dapat info. Para pengelola autobus juga berharap pemerintah dan Organda segera menerbitkan tarif batas atas agar dapat jadi acuan bagi perusahaan untuk menetapkan tarif atau ongkos yang baru. Selain itu, pemerintah juga diminta segera merealisasikan bantuan dengan adanya pengalihan anggaran subsidi BBM. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Efek domino kenaikan harga bahan bakar minyak BBM mulai berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok di seluruh pasar tradisional. Salah satunya pasar tradisional di kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, kebutuhan bahan pokok di seluruh pasar tradisional, khususnya di kawasan Pasar Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada cabai merah dari harga Rp40.000 per kilogramnya, kini meningkat menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Untuk jenis sayur mayur mengalami peningkatan sebesar 20% dari harga sebelumnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini membuat para pedagang mengalami penurunan omset, dikarenakan sepinya pembeli dan jika pun ada pembeli akan mengurangi jumlah pembeliannya. Kalau cabai dulu kan masih di bawah 50, sekarang udah di atas 85.000. Udah jauh kali lah larinya. Jadi setiap kenaikan BBM itu pasti barang-barang mengalami kenaikan gitu? Iyalah, udah pasti. Jadi kalau kenaikan harga itu dampak bagi pedagang itu seperti apa? Ya peminat pembeli berkurang lah. Karena susah beli, udah mahal. Seorang ibu rumah tangga mengaku sangat kesulitan dengan kenaikan harga bahan pokok. Yang pastinya pengeluaran bulanannya bertambah, ya kan? Ya kebutuhan makin naik ini, ibu-ibu bingung baginya. Iya. Bagi apanya kan? Apa-apa aja Bu yang naik Bu? Telur, beras, cabai, naik. Apalagi kami penggemar telur satu keluarga, jadi terasa kali naiknya. Harapan Ibu seperti apa? Harapan ibu-ibu rumah tangga nih? Harapannya semoga pemerintah melihat kehidupan rakyatnya lah, ya jangan semua serba dinaikin, nanti makin sulit kehidupan masyarakatnya. Lebih prioritas lah, jangan bangun sana bangun sini ya kan. Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan non-subsidi pada Sabtu lalu. Kenaikan harga BBM untuk mengalihkan dana subsidi BBM yang salah sasaran kepada yang berhak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.